Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Jakarta, Pak Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Ayu. Di sini masih jam 12. Baik, Pak Fakih, ini cukup mengagetkan ya karena ada seorang jamaah calon haji atas nama Heri Rizdianto akhirnya terpaksa dipulangkan oleh otoritas Arab Saudi karena visanya dibatalkan sepihak atau no visa bahasanya. Berdasarkan hasil investigasi dari tim Washaji DPR, hal ini kenapa bisa terjadi, Pak? Letak kesalahannya ada di mana sebenarnya? Terima kasih. Ini sebetulnya sudah terjadi sebelumnya ya, tanggal 6 Mei itu ada peristiwa dari NTB dan jamaah haji sudah berangkat dari Indonesia, kemudian sampai ke Madinah dan di Madinah dipulangkan. Ternyata yang bersangkutan sedang dapat sanksi, dulu pernah menjadi tenaga kerja TKI di Saudi, kemudian mendapatkan sanksi 10 tahun tidak boleh ke Saudi, tetapi baru 7 tahun dan datang. Saya kira ini hampir sama ya, mirip-mirip. Jadi ternyata kan saya konfirmasi ke Pak Dirjen PHU bahwa itu yang kita tidak ini, Pak Fikri katanya antara IHAJ di Saudi dengan Siskohat itu ternyata nggak nyambung. Jadi ini kan tidak boleh terjadi dan itu kan kesalahan sepenuhnya sebetulnya di pihak kita sebagai penyelenggara atau pemerintah. Mestinya ini juga saya minta untuk supaya itu mendapatkan kompensasi, advokasi, karena menurut Undang-Undang 8 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, bahwa penyelenggaraan ibadah haji ini atau undang-undang ini ada eksis itu karena untuk pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Dan kalau ada masalah begini, mestinya warga negara Indonesia wajib untuk mendapatkan perlindungan lewat kementerian terkait. Nah sekarang ini Pak Heri ya? Ya Pak Heri, betul Pak. Heri Rizdianto Waridin, itu dari Kertajati kalau nggak salah. Betul. Nah dari Kertajati. Ini juga saya sudah mendapatkan kronologinya dari Kantor Urusan Haji Republik Indonesia, Daerah Kerja Bandara. Kesimpulannya sama, ini juga jadi ada proses, tidak tahu ini yang benar yang mana, karena yang bersangkutan merasa tidak membatalkan dan sebagainya, tapi ada pembatalan dan ada penggantian. Nah sehingga ini tidak ada kemudian komunikasi kepada yang bersangkutan, sampai yang bersangkutan tidak mengaku bahwa pernah mengajukan. Ini yang benar yang mana tidak tahu, tetapi ada dokumen ini kronologi dan hasilnya satu, permohonan dispensasi ditolak oleh pihak imigrasi Arab Saudi karena sudah masuk ke sini, tetapi untuk mendapatkan dispensasi dan mendapatkan masuk exit permit entrance gitu, masuk ke sini nggak bisa. Jadi pihak imigrasi Saudi menolak. Mereka tetap meminta visa baru sebagai syarat masuk, sehingga pada tanggal 31 Mei ini pihak imigrasi Arab Saudi memutuskan untuk memulangkan jemaah ke Indonesia. Baik. Nah ini saya kira sekali lagi kalau sudah seperti ini kan berarti bukan jamaahnya. Jadi ini sepenuhnya berarti sistem kita itu tidak kompatibel antara IHAJ dengan Siskohat. Kemudian ada proses-proses, mungkin ada nggak tahu yang benar yang mana, minta untuk dibatalkan, mungkin akan mundur tahun yang akan datang atau apa segala macam. Lepas dari itu semuanya, tetapi sebagai warga negara Indonesia, Pak Heri ini harus mendapatkan perlindungan. Kalau misalnya harus ini, ya harus ada jaminan tahun yang akan datang mungkin harus diberangkatkan. Oke. Begitu. Pak Fakih, tadi Anda mengatakan bahwa ada pembatalan dari pihak Pak Heri dan juga diganti namanya. Apakah ada informasi siapa yang menggantikan namanya? Ada di sini, ada catatannya ini. Jadi tadi ada nomor 4 ya, nomor 24 itu, ini ada Heri Rizwanto Waridin dari Kota Bogor, diganti oleh Robiani. Ini dari mananya nggak ada. Ya, itu jadi
Heri Resdianto Waridin Kota Bogor, sekian diganti oleh Robiani. Jadi ini makanya berarti kan ada proses ini. Tetapi di sini sudah ditolak karena setiap orang, saya kan datang ke sini, mesti kan dapat visa tuh. Ya, ketika visa itu sudah di-print, kemudian ternyata visa itu keluar tapi sudah ditolak oleh sini, tidak mendapatkan konfirmasi, atau di IHADS kita di Indonesia ini tidak mendapatkan update, itu saya kira fatal menurut saya. Oke. Jadi tidak benar, saya kira menurut saya ini yang perlu nanti. Jadi saya kemarin dengan Kementerian Agama, kemudian dengan BPH juga mendengarkan semuanya. Ada juga, ini kan bukan urusan haji, ini kadang-kadang hanya urusan Kementerian Agama saja, padahal kan juga Dubes sana juga harus ikut serta, kemudian juga Konjen Mekah juga harus peduli dengan hal-hal begini, karena kepentingannya adalah pemerintah atau negara ini melindungi warga negara untuk menjalankan aktivitasnya termasuk ibadah supaya lancar. Nah, ada masalah global, yaitu ini visa, karena tidak hanya Indonesia. Ini tapi masalahnya nanti ada furoda itu, tapi ini bukan masalah ini. Dan tetapi ini juga harus mendapatkan perhatian. Yang kedua masalah teknikal, yaitu bahwa dari sana kan pemerintah, semua Kementerian Agama yang ada panitianya kan Kementerian Agama, dalam hal ini Dirjen PHU. Tapi sampai sini kan diserahkan ke private sector, yaitu syarikah. Nah ini kok juga masalah luar biasa. Dan terakhir bahwa kayaknya ini masalah aktualnya, pemerintah Saudi itu nanti ke depan sudah nggak mau ribet-ribet, semuanya di satu aplikasi namanya Masar Nusuk. Nah semuanya itu nanti akan valid atau tidak nanti lewat nusuk itu, Masar Nusuk itu yang perlu dipelajari. Dan ini sekali lagi, kalau bagi yang sudah lewat ya nggak ada lagi kecuali advokasi, karena undang-undangnya, amanahnya adalah pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Ini harus dilindungi. Saya kira begitu, Mbak. Oke, Pak Fakih, yang membuat kami juga bertanya-tanya sebenarnya dalam kasus Pak Heri ini, beliau sudah mendapatkan visa, bisa terbit dan juga sudah diunduh di Indonesia, sampai di Arab Saudi dinyatakan visanya sudah dibatalkan sepihak. Kalau masalah visanya ini sebenarnya masalahnya di mana, Pak? Apakah di Kementerian Agama atau di otoritas Arab Saudinya? Dan apakah ini sebenarnya pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya? Di tahun sebelumnya saya tidak tahu, tetapi ini yang jelas berarti kalau lihat kesimpulan ini, kronologi ini ya di pihak kita, di Kementerian Agama berarti dalam hal ini sekarang. Karena ya sudah ada pembatalan, tapi kok nggak nyampe sana, masih di ini masih bisa di print. Ya kalau sudah di print, ini kan harusnya mendapatkan perlindungan dari mereka. Jadi tapi tidak masuk, nah, ternyata di sini sudah dibatalkan. Ya ini saya tidak tahu nanti sistemnya. Kalau pengakuan dari Dirjen PHU sih memang ada ketidaksinkronan antara IHADS di Saudi dengan Siskohat di Indonesia. Terutama ini sebelum Pak Heri Resdianto Waridin ini, yaitu yang dari NTB itu. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Kenapa lolos? Kenapa sampai sana baru dipulangkan? Kalau begitu kan masalahnya tinggal nunggu saja, 3 tahun yang akan datang dia sudah selesai banningnya. Nah ternyata yaitu Pak, tidak nyambung antara Siskohat dengan IHADS yang dimiliki oleh Kementerian Haji di Saudi. Nah nanti saya kira Masar Nusuk ini harus betul-betul dipelajari betul, karena semua orang bisa mengakses dan semua orang bisa mendaftar. Berarti nanti itu harus ada reformasi kebijakan tentang penyelenggaraan haji ke depan. Begitu, Mbak Ayu. Baik, Pak Fakih, jadi kan Anda tadi mengatakan bahwa ini kesalahannya ada di kita, di Kementerian Agama begitu. Apakah sudah ada koordinasi atau mungkin untuk duduk bersama Pak Herinya dan juga Kementerian Agama? Karena kalau kita melihat Pak Heri ini kan pasti sangat sedih begitu ya, sudah sampai di Arab Saudi, akhirnya harus kembali pulang ke Indonesia. Terutama Pak Heri ini juga datang bersama keluarganya, bersama istri, anak-anak dan juga orang tuanya begitu. Pasti kekecewanya sangat mendalam. Ini sudah dimediasi, sudah difasilitasi untuk berdiskusi belum, Pak?
203.000 orang haji reguler. Memang ada masalah-masalah yang fatal, terutama yang tentang visa ini. Ya, ingat saya jumlahnya 3, 2 diantaranya yang tadi, yang NTB dan 1 Pak Heri ini. Dan Pak Menteri kemarin kan ketemu di Qoah Makkah di Mekah, ketemu dengan tim WAS bahwa semua problematika nanti akan diselesaikan dengan beberapa pihak, termasuk juga ini nanti yang haji furoda, meskipun itu bukan, ini kan B2B itu, bisnis to bisnis, karena itu dengan pihak swasta, tapi kan masyarakatnya adalah masyarakat Indonesia. Sekali lagi Pak Menteri sudah menyampaikan di depan tim WAS bahwa problematika terutama yang sudah terjadi, terus juga Pak Dirjen juga nanti akan kita selesaikan, karena secara khusus bagaimanapun tidak ada yang tidak mungkin tidak ada yang kececer, ini masih ada yang kececer. Nah ini belum, ini besok kan mau Arafah ini. Ya. Ini memang problematika besar, kita sedang konsentrasi mempersiapkan bagaimana supaya besok bisa berangkat semuanya, sementara sebagian di antara jamaah haji itu masih belum jelas sampai jam 12 tadi, ada yang masih belum dijemput, ada yang masih bilang belum dapat nusuk dan sebagainya. Janjinya bahwa semua jamaah haji dari Indonesia reguler ataupun khusus semuanya akan mendapatkan kartu nusuk, itu jaminnya begitu. Sebetulnya janjinya tanggal 3 kemarin sampai jam 20 tadi malam, tapi sampai pagi ini masih belum selesai. Nah, masalahnya adalah di print, karena di print out. Nah, itu jadi Kementerian Agama sudah berkomitmen akan menyelesaikan, mudah-mudahan nanti segera diselesaikan. Pak Heri juga, kan hanya beberapa orang ya, kalau 3 orang se-Indonesia dari 203.000 jamaah haji reguler mestinya harus diselesaikan dengan baik dan harus ada jaminan mestinya apakah tahun depan berangkat haji atau bagaimana saya kira mudah-mudahan ada penyelesaian yang menguntungkan atau yang tidak merugikan. Terutama jamaah haji Indonesia. Begitu Mbak Ayu. Baik, kita sama-sama berharap ada kompensasi yang setimpal dari masalah ini untuk Pak Heri dan juga seluruh jemaah haji yang mungkin saat ini belum menerima kartu nusuk. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas informasinya Pak Abdul Fikri Fakih, anggota tim WAS Haji DPR RI. Selamat sore waktu Indonesia Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ayu dan CNN semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.